Bapak Ibu Saudara, dari Ibu Munte tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwasanya sejak awalnya Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Amen. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah mau rencananya gagal. Panggilan Tuhan dia tidak pernah menyesalinya. Sebabnya Tuhan memberikan jalan keluar, Yesus mati bagi seluruh umat manusia. Dan bagi kita yang bahkan sudah menyerahkan hidup melayani dia, Tuhan mau memulihkan kita semua. Amen. Sebabnya saya dan saudara, kita buat komitmen, kita harus bertumbuh tiap hari lebih seperti Yesus. Amen. Dan Tuhan juga menciptakan kita berkuasa. Amen. Bukan untuk, saudara sendiri tadi sudah sama-sama ketawa dan mengatakan, bukan untuk dibodoh-bodohi setan. Baik secara langsung dia bicara dalam pikiran kita, ataupun melalui semua cara lain. Apakah situasi ataupun manusia yang bisa dipakainya, kita tidak akan mau lagi ditipu oleh setan. Amen. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Amen. Dari Kejadian 1 juga diajarkan kepada kita, kehendak Tuhan dari awalnya, Tuhan mau kita beranak cucu memenuhi bumi. Bukan hanya dengan anak badani, tapi terutama dengan anak rohani. Sebabnya saya dan saudara, sampai nanti kita pulang ke Yerusalem baru, tugas kita adalah untuk berubah dan berbuah. Amen. Dan kita tidak pernah lupa untuk melaksanakan amanat Allah. Amen. Tidak cukup hanya penginjilan, saya pikir sudah sangat jelas diterangkan oleh Ibu Munte. Kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita adalah kita membangun gereja Tuhan. Bangun tubuh Kristus. Karena di dalam gereja lah kita dapat mengajari jiwa-jiwa tersebut, membaptiskan mereka, mengajari terus-menerus dengan firman, sehingga mereka benar-benar menjadi murid. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita juga diingatkan oleh Ibu Munte kita, di dalam kita melakukan itu semuanya, kita harus setia, kita harus bertekun, bahkan melakukannya hanya untuk Tuhan. Amen. Ya, bukan untuk motif yang salah, bukan untuk kekayaan, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kesenangan, untuk kenyamanan duniawi, apa yang dikejar dunia ini, tidak. Tapi kita betul-betul mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan sesuai dengan kesaksian tadi, bagaimana beliau melayani di Vietnam, bagaimana situasi di sana, sesuai dengan apa kata firman, bahkan kita harus melakukannya dengan tersembunyi. Izinkan saya membaca dari buku Matius 6, ayat yang keempat berkata, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi beda sekali dengan cara dunia. Tetapi cara sorga, ya saudaraku, memang ajaiblah cara Tuhan. Amen. Ya, katanya kalau mau kaya memberi. Ini juga harus melakukan semua dengan tersembunyi. Amen. Manakah yang kita lakukan? Apakah yang kita pilih? Masing-masing kita yang menjawabnya. Tapi firman mengatakan, bahkan ayat di bawahnya tadi, memberi dengan tersembunyi, berdoa dengan tersembunyi. 17-18 Matius 6, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena pada hari ini Roh Kudus mengingatkan kita supaya semua yang kita lakukan dasarnya betul untuk Tuhan. Amin. Hanya untuk Tuhan. Amin. Hari ini sudah sangat jelas pada prakteknya dijelaskan Ibu Munte, bagaimana kita fokuslah kiranya untuk mengadakan KKR 3 kali di dalam setahun. Amin. Amin. Dan fokus untuk memuridkan jiwa setelah KKR tersebut. Amin. Bukan soal banyaknya jumlah yang bisa diumumkan, tidak. Tapi betul-betul pribadi lepas pribadi. Satu pun jadi, tapi betul-betul jadi. Amin. Ya, dan bagaimana kita diajari untuk fokus membesarkan kerajaan sorga dengan membuka daerah-daerah baru bagi Tuhan. Amin. Lalu dalam mengerjakan semuanya itu, kita lakukan di dalam kasih. Amen. Karena kita tidak mau semua pekerjaan kita, pelayanan kita sia-sia, terbakar di dalam api. Dan Galatia 5 ayat 6 berkata, iman yang bekerja oleh kasih. Saudaraku, tanpa iman kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Tapi iman dan kasih berjalan bersama-sama. Amin. Melakukan semua firman ini, khususnya di tengah-tengah persoalan, saudara perlu iman. Amin. Dan iman yang diperlukan, khususnya bagi saudara yang sudah lama melayani Tuhan, bukan merupakan iman untuk jalan keluar yang instan saja. Kalau jiwa baru itu ya, iman sembuh cepat, just like gitu.
Saya nggak mau dioperasi, tolong ini tumor lenyap. Dan oleh rahmat Tuhan, kerap kali itu terjadi memang. Tetapi seiring dengan pertumbuhan rohani seseorang, iman yang kita bicarakan bukan hanya iman yang seperti itu, tapi ketekunan iman. Ya, satu iman yang tetap percaya kepada firman Tuhan, di mana kita yakin betul bahwasanya Tuhan yang memegang kendali. Dan segala sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi tidak harus terjadi sesuai dengan timetable kita. Saudara bukan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Dia yang memegang deadline, bukan saudara lagi yang memegang deadline. Bagian kita adalah melakukan seperti apa yang diajarkan Ibu Muti tadi. Kita lakukan dan kita tekun melakukannya. Kita bertekun melayani dan bertekun beriman. Ya, terakhir kali saya bicara mengenai iman Kaleb. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, tapi 40 tahun lebih. Tepatnya 45 tahun. Dan juga bertekun ketika ada masalah yang berat. Karena semua kita tetap punya masalah. Ibu Muti tadi bilang, saudara datang dari sidang yang berbeda, sudah memiliki tempat pelayanan yang berbeda, masalahnya juga berbeda. Tetapi jalan keluarnya tetap sama, Yesus. Iman kepada Yesus dan kepada firman-Nya. Amin. Izinkan saya mengingatkan saudara, sebenarnya Ibu Muti yang menyampaikan firman ini di Medan, mengenai iman perempuan Sunem. Apakah jawaban perempuan itu ketika ditanya? All is well. Semuanya baik. Padahal semuanya tidak baik. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus bicara. Ya, walau Gehazi namanya tetap hamba Tuhan, hamba dari Elisa, perempuan ini punya sense. Ini orang tidak bisa menolong saya. Dan memang terbukti Gehazi gila uang. Ya, bukan hamba Tuhan sebenarnya. Tapi dia tidak membilang pada siapa-siapa dan juga tidak mau bersandar pada Gehazi. Itu sebabnya ketika ditanya, yang oleh katanya hamba Tuhan pun, apa masalahmu? Tidak ada, all is well. Dia datang pada representatifnya Tuhan sendiri, kepada Elisa. Kalau kita zaman sekarang ini, kita datang langsung kepada Tuhan. Sebabnya, walaupun semua tidak baik, tapi dia pilih hidup dengan iman. Kita sama-sama tahu, kemarin di KKR juga diberitakan, saudara sendiri memberitakan, iman datang dari pendengaran firman Kristus. Maaf saudaraku, bukan dari kata mutiara, bukan dari kata motivasi, walaupun itu sangat baik, tapi dari firman. Hanya dari firman.